Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan soliha. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang masa pubertas. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama tentang mengenal apa itu pubertas. Kemudian yang kedua kita akan membahas ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kita juga akan membahas cara merawat organ reproduksi. Dan yang terakhir, cara kita menyikapi masa pubertas. Jadi jangan takut ya. Apa itu pubertas? Pubertas berasal dari bahasa Latin pubes yang artinya masa menuju dewasa. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Pubertas adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan mulai memiliki ketertarikan pada lawan jenisnya. Hal ini dikarenakan organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan mulai berkembang. Usia pubertas. Umumnya, tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara 8 hingga 15 tahun. Perempuan akan mengalami pubertas sekitar umur 8 hingga 13 tahun. Sedangkan untuk laki-laki akan mengalaminya di usia 10 hingga 15 tahun. Menurut National Health Service atau NHS, proses pendewasaan laki-laki biasanya lebih lambat ketimbang perempuan. Jika rata-rata usia pubertas anak perempuan adalah 11 tahun, anak laki-laki baru mulai masa pubertas di usia 12 tahun. Namun, bisa saja mengawali masa pubertas sebelum atau setelah usia tersebut. Kedua, ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan terdiri dari perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer merupakan perubahan yang terjadi dalam tubuh, meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Jenis perubahan ini merupakan tanda awal seseorang memasuki masa pubertas yang ditandai matangnya organ reproduksi. Perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer, umumnya bersifat nampak seperti perubahan fisik dan psikis. Perubahan sekunder terlihat dari luar. Ciri pubertas pada laki-laki untuk perubahan primernya yaitu terjadinya mimpi basah. Mimpi basah merupakan ereksi di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Mimpi basah menandakan bahwa sel sperma sudah mulai diproduksi dan telah berfungsi. Dilansir dari situs Nemours Kids Health, mimpi basah pada saat pubertas terjadi karena tubuh mulai memproduksi testosteron yang merupakan hormon milik laki-laki. Ciri pubertas pada laki-laki, perubahan sekundernya adalah tumbuh kumis dan jenggot pada wajah, jakun mulai tampak membesar, suara lebih berat dan besar, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, bau semakin bidang dan lebar, muncul jerawat pada wajah, tubuh bertambah tinggi dan besar, otot tubuh mulai terbentuk, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, dan biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak. Ciri pubertas pada perempuan, perubahan primer, yaitu terjadinya menstruasi atau haid. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sebuah sel telur atau ovum setiap bulannya. Jika ada proses pembuahan saat sel telur matang, maka akan terjadi kehamilan sehingga tidak terjadi menstruasi. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh dan keluar berupa darah menstruasi.
Menstruasi pada perempuan menandakan berfungsinya alat reproduksi. Perubahan primer yang kedua yaitu diproduksinya hormon reproduksi. Tubuh menghasilkan hormon reproduksi seperti hormon estrogen dan hormon progesteron yang penting untuk mendukung perubahan fisik dan perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon ini juga berfungsi untuk mengatur siklus haid dan menjaga masa kehamilan. Perubahan sekunder pada perempuan yaitu pinggul membesar, payudara mulai membesar, suara lebih nyaring dan lembut, tumbuh beberapa rambut di beberapa bagian tubuh, muncul jerawat, tubuh bertambah tinggi dan besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar, biasanya kulit dan rambut akan lebih berminyak, dan kulit lebih halus. Selain perubahan fisik, ada juga perubahan psikis yang dirasakan pada masa pubertas. Di antaranya, emosi tidak stabil, rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari jati diri, tertarik dengan lawan jenis, dan tidak ingin tergantung pada orang tua. Yang ketiga, cara merawat organ reproduksi. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Bagaimana cara merawat organ reproduksi? Di antaranya, pakaian dalam dan celana dalam atau CD diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Jangan gunakan berbahan nilon yang tidak menyerap keringat. Memakai handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab serta bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Saat menstruasi, gantilah pembalut secara teratur 4-6 jam sekali pada masa awal-awal untuk mencegah infeksi bakteri dari darah menstruasi. Untuk laki-laki dianjurkan untuk disunat atau hitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Keempat, cara menyikapi masa pubertas. Yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas. Berikut beberapa hal yang harus kita siapkan dalam menjaga diri pada masa pubertas. Di antaranya, jalinlah komunikasi yang lebih erat dengan ayah dan ibu karena remaja pubertas akan mengalami emosi yang tidak stabil. Jadi, jika kalian mengalami mood ataupun perasaan yang berubah-ubah, maka sampaikanlah kepada orang tuamu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, jika ada masalah, ceritakan pada orang tua. Orang tua tentunya telah mengalami fase pubertas seperti kamu. Jadi, orang tua akan lebih memahami apa yang terjadi pada anaknya. Jadi, jangan lupa ceritakan masalah kepada orang tuamu. Kemudian, pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kita. Jagalah kebersihan diri agar tidak ada masalah seperti bau badan dan jerawat. Contohnya, mandi secara teratur, jika perlu gunakan deodoran ataupun alat kebersihan lainnya. Dalam pergaulan, kita harus tahu area mana yang boleh disentuh orang lain dan mana yang harus dijaga. Kalian harus tegas jika kalian merasa tidak nyaman untuk disentuh oleh orang lain. Lalu, pilihlah lingkungan pertemanan atau pergaulan yang baik. Jangan takut menolak ajakan teman jika ajakan tersebut merupakan ajakan berbuat keburukan. Jadi, jangan mudah terpengaruh ya. Dan terakhir, bermedsos
secara sehat dan bijak. Contohnya, tidak memposting, mengunggah foto, ataupun mengupdate status yang mengandung unsur sara, serta waspada terhadap berita bohong atau hoax sehingga terhindar dari masalah hukum. Ingat, rekam jejak digital akan selalu ada meskipun kita sudah menghapusnya. Jadi lebih hati-hati ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu PKN tentang mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu sikap positif yaitu kita bisa mengisi dengan cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Nah, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memuji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, kita juga mensyukurinya dengan memanfaatkan karunia-Nya yang agung dan diisi dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Apa itu perilaku positif? Nah, perilaku positif ini artinya perilaku yang sesuai dengan norma-norma ataupun aturan dalam masyarakat ya. Jadi perilaku positif itu bisa kita maknai sebagai sikap-sikap yang positif yang bisa kita lakukan baik itu di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat ya. Perilaku positif juga terhadap makna proklamasi ataupun kemerdekaan yaitu perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas serta tujuan hidup untuk bernegara. Nah, untuk selanjutnya ini adalah beberapa kegiatan atau perilaku positif dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah ya. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengepel, nyapu, cuci piring ya, yaitu membantu kegiatan orang tua kita. Kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk belajar, membaca buku, tilawah ataupun menghafal Al-Qur'an. Dan yang ketiga bisa juga saling membantu jika ada anggota keluarga yang merasa dalam kesusahan. Kemudian yang kedua, ada kegiatan ataupun perilaku positif dalam mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, misalnya kita merasa mampu untuk menjadi panitia ataupun mengikuti upacara dan kegiatan perlombaan 17 Agustus yang diselenggarakan di lingkungan sekitar rumah kita. Yang kedua, bisa juga kita itu aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat seperti menjadi panitia Maulid Nabi ya dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus mampu menghargai satu sama lain dengan menjaga sopan dan santun dalam bermasyarakat ya. Yang keempat, ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, kemudian jaga ronda ya, lalu menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan kita. Baik, itu aja materi kita hari ini. Semoga bisa kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.